Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, itu dia kacang hijau yang aku beli kemarin ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya masih kelanjutan dari video aku yang sebelumnya gitu. Cuman ini udah agak siangan gitu ya. Dan itu kacang hijau yang aku rendam kemarin itu, ini baru mau aku buat bubur kacang hijaunya. Nah, ini sebelum aku buat bubur kacang hijaunya, aku mau keluarin dulu untuk pancinya ya teman-teman. Jadi ini aku letakin di bawah meja gitu. Dan waktu aku mau keluarin barang-barang yang ada di dalam panci itu, aku ngelihat ada sendok ya. Jadi nggak tahu kenapa nih sendok aku kok pada berhilangan gitu ya. Semakin hari kok semakin sedikit sendoknya. Mungkin dia curi tikus kali ya. Soalnya anak-anak aku juga nggak pernah mainin sendok ya teman-teman. Jadi aku sama sekali nggak mengerti, semakin hari habis. Jadi ini mumpung aku ngelihat ada stok sendok baru gitu, aku ambil aja buat tambahan. Kayaknya kalau misalnya sendoknya cuma sedikit, itu kan kita harus sering-sering buat nyuci piring ya teman-teman. Sementara aku adalah tim yang mager-mageran, jadi wajib punya sendok banyak ya, biar nyuci piringnya itu nggak harus setiap kali. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Nah, itu dia tadi pancinya. Sebelum aku gunain ini tuh aku cuci dulu ya, soalnya aku letaknya kan di bawah meja gitu. Aku juga nggak tahu ya itu entah ada dilalui binatang apa. Jadi ada baiknya tuh sebelum dipakai itu harus dicuci dulu. Dan itu langsung aku tuang untuk kacang hijaunya. Jadi itu udah aku rendam tadi ya beberapa saat gitu, aku juga lupa. Jadi di sini mau langsung aku rendam aja. Jadi memang bubur kacang hijau ini tuh kesukaannya adik Ais ya. Udah dari entah berapa hari yang lalu dia itu minta dibuatin bubur kacang hijau. Cuman akunya tuh masih agak mager, jadi kemarin itu aku beliin bubur kacang hijau yang udah jadi aja ya. Jadi ini baru hari ini kayaknya kepengen juga buat bubur kacang hijau, ya udah aku buat aja. Dan itu dia, aku lagi lihat-lihat telur puyuh, ternyata ada telur yang udah pecah satu butir gitu ya. Aku nggak tahu pecahnya itu dari tempat si penjual atau di perjalanan, itu aku nggak tahu, tapi itu ada pecah satu butir gitu. Jadi tadi itu setelah pulang jemput kakak ya, seperti biasa ya teman-teman, hobi banget nih kalau udah nganter-nganter sekolah pasti bakalan singgah-singgah ya. Singgahnya tuh di warung gitu ya teman-teman. Jadi tadi emang aku tuh niatnya mau beli santan aja ya, mau beli kelapa gitu. Cuman aku lihat di sebelah tukang kelapa tuh ada jualan telur, dan dia juga nggak hanya jual telur ayam, dia juga ada jual telur puyuh. Jadi ya udah aku kepikiran nih pengen buat telur puyuh ya. Telur puyuh dicampur kacang panjang gitu dimasak, kayaknya enak kali ya teman-teman. Nah, itu dia untuk santannya itu udah aku peres, itu aku jadiin dua untuk santan kental, dan santan encernya itu aku pisahin gitu. Dan tadi juga aku udah masak air ya, karena emang pagi-pagi tuh aku lupa buat ngisi air panas di termos ini. Jadi ya udah jam segini nih baru aku masak air panas buat ngisi di termos ini. Ya walaupun kadang itu juga nggak dipakai ya air panas di termos, cuman aku selalu jaga-jaga aja, siapa tahu membutuhkan gitu ya. Karena kadang-kadang juga anak-anak itu sering minta dibuatin susu gitu. Jadi ya udah aku stok aja untuk air panas ini. Jadi setiap hari tuh wajib aku ganti untuk air panasnya, biar selalu biar selalu fresh lah ya, karena kan langsung air mendidih gitu dituang ke dalam termosnya. Nah, itu dia udah selesai aku isi ya. Aku isinya seperti biasa pakai teko itu ya, teko gelas takar sebenarnya ya, karena itu ada moncongnya gitu. Karena kalau aku tuh isi langsung dari wadah ini tempat aku masak yang aku pegang itu sospen ya. Kalau aku langsung isi dari situ itu bakalan berserakan ya, dia akan tumpah-tumpah gitu. Aku ngeri karena itu kan air panas ya, baru mendidih gitu. Jadi ya udah aku kalau ngisi air panas itu selalu aku tuang dulu ke cangkir atau ke gelas takar, pokoknya aku tuang dulu lah ya ke wadah yang ada moncongnya gitu. Nah, itu dia aku pindahin dulu untuk buburnya, dan di sini aku mau masak nugget ya. Adik Ais itu minta dibuatin nugget, dimasakin nugget
nugget. Jadi ya udah aku masak nugget dulu. Jadi di sini aku masak buburnya itu pakai metode apa ya? Metode 337 atau metode apa sih itu aku juga nggak tahu ya namanya. Pokoknya aku pakai metode itulah ya. Mungkin teman-teman semua pada tahu lah ya, kayak kita ngerebus daging gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak boros gas gitu. Jadi aku pakai metode itu dan alhamdulillah emang bener ya itu berhasil gitu. Dan itu lagi aku matiin dulu untuk si apinya, itu aku diamin dulu, tapi untuk wadahnya itu tetap tertutup rapat gitu ya teman-teman. Nah itu dia aku masih goreng-goreng nugget. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu dia untuk nuggetnya udah matang, langsung aja aku angkat. Jadi di sini anak-anak aku itu emang suka gitu ya, kalau misalnya lagi suka sama salah satu menu itu dia bakalan setiap hari minta menu itu terus. Tapi itu juga nggak berlangsung lama ya teman-teman, paling ya cuman beberapa lama, ntar itu bakalan bosen lagi gitu, bakalan berganti lagi. Dan itu aku pindahin dulu untuk sendok-sendoknya, karena emang untuk tempat sendok itu udah kosong ya. Jadi aku ambil yang di tempat peniris itu untuk sendoknya. Lanjut nih, di sini aku mau potong-potong dulu untuk gula merahnya, karena untuk kacang ijonya itu udah mau mateng ya. Karena udah aku tuang juga untuk santan-santannya. Jadi ini mau aku tuang untuk gula merahnya, tapi aku serut dulu untuk si gula merahnya jadi biar cepat larut ya. Dan ini seperti biasa aku gunain gula aren gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau gula merah itu banyak ragamnya ya. Ada yang terbuat dari tebu katanya ya, ada juga yang terbuat dari aren asli, dan juga ada yang terbuat dari entah apa lagi gitu, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya banyak tuh macamnya. Tapi kalau aku tuh lebih suka yang terbuat dari aren asli gitu, karena emang untuk rasanya itu beda banget ya teman-teman. Pokoknya lebih enak aja menurut aku kalau yang terbuat dari aren asli. Nah itu dia langsung aku tuang untuk gula merahnya, karena udah aku serut ya, itu aku langsung tuang dan aku langsung untuk aduk-aduk si bubur kacang hijaunya. Jadi adik Ais udah nggak sabar banget ini pengen nyicip-nyicip untuk bubur kacang hijaunya ya teman-teman. Jadi dia emang kalau udah minta sesuatu itu kalau bisa ya harus cepat gitu ya. Cuman dia tahu sendiri lah ya, emaknya itu tim-tim yang mager-mageran gitu. Dan lanjut nih, aku mau angkatin jemuran. Ini ceritanya udah sore hari gitu ya, udah di siang menjelang sore gitu, sekitar jam 3-an gitu. Jadi ini alhamdulillah untuk pakaian udah pada kering, langsung aja nih mau aku angkat-angkat dulu untuk semua pakaiannya. Jadi masih sama nih untuk cuaca di daerah aku ya. Kalau siang itu panas, dan kalau sore-sore menjelang sore itu pasti mendung-mendung gitu. Dan ini udah kelihatan agak-agak mendung, makanya aku langsung angkat aja untuk pakaian aku, untuk jemuran-jemuran aku. Dan lanjut lagi, di sini aku mau beberes kamar belakang ya. Jadi waktu siangnya itu ada tukang servis AC datang, karena emang AC kita udah sekitar 3 bulanan gitu nggak diservis. Jadi kita panggil tukang AC untuk servis, dan tadi siang itu dia datang. Ya seperti inilah keadaannya kalau misalnya kita habis servis AC ya, semuanya berserak berantakan. Jadi itu waktu siang setelah selesai di servis itu aku nggak langsung beres-beres ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kan kalau lagi servis AC itu kan AC-nya dihidupin ya. Jadi setelah selesai di servis itu aku langsung tidur-tiduran gitu sama anak-anak, dan akhirnya ketiduran beneran ya. Karena emang kalau udah hidup AC siang-siang itu kayaknya rasanya enak banget gitu ya buat tidur-tiduran ya teman-teman. Jadi ya udah deh, di sore hari seperti ini baru aku beresin untuk kamarnya. Nah ini karena emang kamar aku itu kan untuk yang di belakang itu sempit banget gitu, ditambah lagi banyak barang-barang di sini. Jadi ini agak sulit aja aku untuk menurunkannya ya. Dan di sini ada banyak boneka yang berjatuhan. Aku nggak tahu, mungkin tadi waktu si abang tukang AC-nya lagi berdiriin si tempat tidur itu mungkin banyak yang berjatuhan ya. Jadi di sini mau aku susun-susun dulu untuk boneka-boneka ini ke tempatnya lagi. Jadi untuk boneka ini aku kasih ambalan gitu di dinding ya teman-teman, di atas tempat tidur, dan aku letakin di situ semua. Dan ini aku rapi-rapiin dulu untuk tempat tidurnya biar nggak berserakan lagi. Jadi memang sebenarnya agak males saja ya kalau yang namanya habis servis AC ya teman-teman, pasti bakalan berantakan, berserakan, kotor gitu. Pokoknya wajib dibersihin, diberesin kalau udah yang namanya servis AC. Apalagi untuk kamar-kamar aku itu kan kecil-kecil banget gitu, jadi agak ribet aja untuk si abang tukang AC-nya itu proses
bagian servis ya gitu. Dan itu aku langsung susun-susun aja dan lanjut nih mau aku sapu-sapu dulu untuk lantainya. Dan lanjut ini udah di sore, di malam hari lah ya, di malam cuman masih agak terang gitu. Habis-habis maghrib gitu sih kayaknya ini ya teman-teman. Jadi aku juga agak lupa ya. Ini udah beberapa hari yang lalu gitu. Jadi ini kita mau pergi dulu ke rumah Uyut ya. Jadi kita mau jenguk Uyutnya Kakak Nazli. Karena emang Uyutnya itu kan lagi sakit. Jadi sambil di perjalanan itu kita singgah dulu ya. Karena emang parfum aku itu kan udah habis. Jadi di sini mau isi ulang parfum dulu. Jadi aku gunain parfum yang seperti ini aja lah ya teman-teman, yang murah meriah aja lah ya, pakai parfum refillan seperti ini. Jadi ini tuh satu botol ini harganya 45.000 ya. Untuk aromanya itu aku nggak tahu ya namanya apa, aku juga lupa. Pokoknya aku gunain aroma yang biasa aja, aroma yang memang udah aku gunain sebelumnya gitu. Jadi di sini tuh kita dikasih card member ya, member card gitu. Itu dikasih stempel gitu ya teman-teman. Jadi nanti setiap kita beli di sini itu di stempel satu kali, dan kalau udah terkumpul untuk 10 stemnya itu bakalan dikasih gratisan untuk parfumnya sekali beli gitu. Dan lanjut udah selesai untuk ganti-ganti isi-isi ulang parfumnya. Ini lanjut kita perjalanan menuju ke rumah Uyutnya Kakak Nazli. Sebenarnya rumah itu nggak jauh-jauh banget ya, itu deket juga dari rumah kita. Cuman ya tahu sendiri jalan raya ini kan macet gitu ya. Jadi apalagi kalau mau keluar dari rumahku itu, daerah rumahku itu emang macet banget. Kalau udah di jam-jam maghrib gitu pasti macet ya teman-teman. Mungkin di situ jam-jam sibuk ya, sibuk orang-orang pada pulang kerja gitu. Jadi ya udah, akhirnya agak lama juga kita di perjalanan, dan ini alhamdulillah kita udah sampai di rumahnya Uyut. Jadi untuk yang di depan itu adalah rumah Uyut, kita nggak ke situ dulu, kita mau langsung menuju ke belakang karena emang lagi ada opungnya Kakak Nazli juga yang datang. Di situ mau kita jumpain dulu karena ada anaknya yang kecil gitu ya. Ini kita mau jumpain dulu, anak-anak pengen jumpa. Jadi ini kita langsung aja menuju ke rumah yang bagian belakang. Nah itu dia kelihatan ya teman-teman. Mungkin agak gelap ya karena emang udah malam, nggak ada juga lampu-lampu tamannya. Jadi sini kita langsung aja turun dan masuk karena anak-anak udah nggak sabar gitu ya. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman ya udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.